Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik menyampaikan materi penyuluh oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, promolo sumber daya lain sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan, dan kerjasama, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penyuluhan pertanian dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu pendekatan perorangan, pendekatan per kelompok, dan pendekatan secara massal. 1. Pendekatan perorangan. Penyuluhan berkomunikasi secara pribadi, orang per orang dengan setiap sasarannya. Dalam metode ini, penyuluhan melakukan hubungan atau pendekatan-pendekatan secara langsung dan sasaran, yaitu seorang petani. Biasanya dilakukan secara berdialog langsung, melakukan kunjungan ke rumah petani, kunjungan ke sawah atau ladang petani, akjasana, surat menyurat, hubungan telepon. Metode ini memang sangat efektif. Petani dapat secara langsung memecah apa yang menjadi masalah dengan bimbingan khusus dari penyuluh. Akan tetapi, metode pendekatan ini banyak menyita waktu. Sebaiknya dilakukan ketika penyuluh dalam keadaan senggang. 2. Pendekatan kelompok, di mana penyuluh berkomunikasi dengan sekelompok sasaran pada waktu yang sama, seperti pada pertemuan di lapangan, penyelenggaraan latihan. Pendekatan dilakukan terhadap kelompok petani, di mana para petani ini diajak dan dibimbing serta diarahkan secara berkelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tentunya lebih produktif atas dasar kerjasama. Dengan pendekatan kelompok ini juga bertujuan agar penyuluh tidak terlalu terkuras tenaganya. Berdasarkan hubungan penyuluhan ke sasarannya, metode penyuluhan dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama, komunikasi langsung, di mana baik melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, baik lewat perantara orang lain, lewat surat, lewat media orang lain, yang tidak memungkinkan penyuluh dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat. Pendekatan massal jika penyuluhan berkomunikasi secara tak langsung atau langsung dengan sejumlah sasaran yang sangat banyak, bahkan mungkin tersebar tempat tinggalnya. Dengan metode ini, penyuluh pertanian tertuju kepada para petani, umumnya di kampung-kampung dan di pedesaan-pedesaan, agar mereka dapat mendengarkan penyuluhan pertanian. Dipandang dari segi penyampaian informasi, memang metode ini baik. Akan tetapi, dipandang dari keberhasilan adalah kurang efektif, karena pada dasarnya hanya dapat menimbulkan tahap kesadaran dan tahap minat pada para petani pendengar penyuluhan. Itu pun kalau pendekatannya dapat dilakukan dengan baik, dapat menarik perhatian para petani kepada suatu hal yang lebih menguntungkan. Berdasarkan media yang digunakan, metode penyuluhan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu media lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung, media cetak, baik berupa gambar dan atau tulisan yang dibagi-bagikan, pasang di tempat-tempat strategis yang mudah dijumpai oleh sasaran. 3. Media terproyeksi berupa gambar atau tulisan lewat slide, tunjukkan film
green stripe, dan lain-lain.